Bapak dan Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, dari gedung gereja Jemaat Eklesia Kolonodale, kami menyapa jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing dengan ucapan salam sejahtera bagi kita sekalian. Marilah dengan kerendahan hati dan penuh sukacita kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah minggu hari ini. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Benhard Latingka, Sarjana Teologia. Menyambut pelayanan firman, jemaat dijemput berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 454 ayat yang pertama, Indahnya Saat yang Teduh. Panggilan beribadah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Jemaat. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita puji Tuhan, PKG 235 ayat yang pertama, alangkah bahagianya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat kita menyanyi Kidung Jemaat 242, baitnya yang pertama, Muliakan Allah Bapa. Jemaat disilakan
duduk kembali. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bermazmur kepada Tuhan dengan membaca Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima kita baca secara berbalas-balasan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita siapkan Mazmur 51 ayat 3 sampai 6 dan ayatnya yang ke-12. Kita akan ucapkan secara bersama-sama sebagai ungkapan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Mazmur 51 ayat 3 sampai 6 dan ayatnya yang ke-12. Marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita ucapkan Mazmur 51 ayat 3 sampai 6 dan ayat yang ke-12 secara bersama-sama. Kita mulai. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerah Allah, bahwa sekalipun dosamu merah seperti krimisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita menyanyi Kidung Jemaat 354 baitnya yang pertama, dengan lembut Tuhanku.
Bapak dan Ibu jemaat Tuhan, untuk mendengarkan hukum Allah, jemaat dijemput berdiri. Marilah kita mendengarkan hukum Allah sebagaimana ditulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian hukum Allah. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat, kita menyanyi Kidung Jemaat 434, baitnya yang pertama, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakan kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga dia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan firman Tuhan pada ibadah hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 6 hingga ayatnya ke-16. Kejadian pasal 8 ayat 6 hingga ayatnya ke-16. Demikian firman Tuhan. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah
diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung merpati itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Bertanyalah, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu. Semoga kita semua masih ada dalam kesetiaan, kesabaran untuk bisa beribadah di rumah kita masing-masing hari ini. Dan kita percaya bahwa semua ini kita lakukan hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan untuk membuat kita lebih sabar dalam menghadapi setiap situasi dan kondisi hidup yang kita alami ini, kita akan belajar dari firman Tuhan sebagaimana yang sudah kita baca hari ini. Cerita tentang air bah ini bukan sebuah cerita dongeng belaka atau hanya sebuah cerita rakyat biasa. Tetapi kisah air bah ini merupakan sebuah cerita Alkitab yang pernah terjadi dan menimpa bumi ini sebagai hukuman Allah atas keberdosaan manusia di dunia ini. Sebuah cerita yang menggambarkan bagaimana Allah mau agar manusia yang diciptakannya itu benar-benar hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan pada Tuhan itu pasti akan berakhir pada sebuah kebinasaan. Seperti yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar Nuh pada saat itu, yang tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan pasti akan membawa kita pada kehidupan. Dan ini dibuktikan oleh Nuh dan keluarganya. Nuh benar-benar taat pada perintah Tuhan. Dan ketika ia diperintahkan untuk membuat bahtera, itu dilakukannya dalam ketaatan. Termasuk Nuh mengikuti semua ketentuan-ketentuan untuk bahtera itu, yaitu tentang ukuran bahtera, jenis-jenis kayu yang digunakan untuk membuat bahtera itu, bahkan model-model bahtera itu pun. Semua itu diikuti oleh Nuh sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan ketika ia dan keluarganya masuk di dalam bahtera, mereka benar-benar ada dalam ketaatan melakukan perintah Tuhan. Nuh dan keluarganya menjalani kehidupan mereka hari demi hari di dalam bahtera. Termasuk saat itu mereka pun menyembah Tuhan di dalam bahtera itu. Dan semua itu mereka lakukan dan jalani tanpa sungut-sungut. Tetapi dilakukan dan dijalani dengan taat dan setia. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani untuk keluar dari bahtera itu. Karena memang tidak mungkin akan ada yang keluar.
Karena ketika mereka mau keluar, pasti yang akan dialami adalah kebinasaan. Sebuah gambaran kehidupan yang dapat kita katakan mirip dengan apa yang sementara kita alami saat ini. Pandemi virus corona yang melanda seluruh dunia bagaikan air bah yang menutupi seluruh permukaan bumi, yang membuat kita harus melakukan aktivitas kita sehari-hari di dalam rumah. Bahkan kita pun untuk sementara harus beribadah di rumah. Sebuah situasi yang tentunya akan membuat kita merasa jenuh, tetapi untuk bisa terhindar dari wabah virus yang mengerikan itu, harus kita jalani dalam ketaatan dengan mengikuti semua protokol yang telah ditetapkan. Sebagaimana juga Nuh dan keluarganya menjalani kehidupan di dalam bahtera dengan sabar dan taat sampai air bah itu surut. Bahkan dari perikop bacaan kita hari ini, kita bisa melihat bagaimana Nuh tidak begitu terburu-buru untuk keluar dari bahtera itu. Walaupun air telah surut, dan bahkan dikatakan dalam bacaan kita ketika bahtera itu pun telah kandas di atas gunung Ararat. Yang dilakukan oleh Nuh adalah memastikan bahwa air itu telah benar-benar surut atau belum. Bacaan firman Tuhan saat ini mengungkapkan bahwa untuk memastikan itu, maka pertama kali Nuh melepaskan burung gagak, tetapi burung itu tidak kembali. Tidak berarti bahwa burung gagak tidak kembali karena air sudah surut. Karena kita tahu bersama, burung gagak adalah pemakan bangkai, sehingga kemungkinan tidak kembalinya burung gagak itu karena ia mendapatkan banyak makanan, banyak bangkai yang telah didapatkan oleh burung gagak itu, sehingga ia tidak kembali ke dalam bahtera. Kemudian Nuh kembali melepaskan lagi burung merpati, dan burung itu kembali lagi karena burung itu tidak mendapat tempat untuk bertengger. Selanjutnya Nuh kembali melepaskan burung merpati itu, dan burung itu kembali dengan membawa sehelai daun zaitun sebagai tanda bahwa air itu sudah mulai surut. Kemudian Nuh kembali melepaskan lagi burung merpati itu, dan burung itu tidak kembali lagi. Hal ini memberi pertanda bahwa air itu telah benar-benar surut. Tetapi walau demikian Nuh dan keluarganya tetap menunggu di dalam bahtera. Sampai pada akhirnya Nuh dan keluarganya diperintahkan oleh Tuhan untuk keluar dari bahtera itu dan menjalani hidup bersama keluarganya di bumi. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pandemi virus corona mungkin sudah mulai surut. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita telah bebas dari ancaman wabah itu. Kita masih dituntut untuk tetap waspada dan berupaya untuk mentaati semua ketentuan yang telah ditetapkan. Kita pun tidak harus terburu-buru untuk keluar dari rumah kita dan beraktivitas secara bebas. Tetapi kita pun harus memastikan bahwa virus itu telah benar-benar berkurang. Dan kalau saat ini kita masih beribadah di rumah, itu berarti bahwa kita sementara menantikan merpati yang dilepaskan, yang akan kembali dengan membawa sehelai daun zaitun sebagai pertanda bahwa wabah ini telah benar-benar surut. Dan kita pun saat ini masih menantikan saat yang tepat untuk dapat keluar dan beribadah di mezbah Tuhan, dan kita akan menjalani hari-hari hidup kita dalam lindungan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk pengakuan iman jemaat berdiri. Marilah saudara-saudara bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama
Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita menyanyi Kidung Jemaat 281, baitnya yang pertama, segala benua dan langit penuh. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan mengingat kata Tuhan Yesus, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di bawah amanat firman Tuhan ini kita memberi persembahan sambil kita menyanyi Kidung Jemaat 403 bait 1 dan 2, hujan berkat kan tercurah. Diberi
Jemaat Tuhan, untuk pendoakan persembahan, jemaat dijemput berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat 302 ayat 1 dan 2, Kubri persembahan. Jemaat disilakan duduk. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ikuti ulangan dan tambahan warta jemaat Minggu 21 Juni 2020. Yang pertama, akan menikah di Jemaat GKST Musafir Palu tanggal 1 Juli 2020, seorang laki-laki nama Edwin Alfianto Ampulembang, tempat tanggal lahir Palu 30 April 1996, tempat tanggal baptis Jemaat Abel Ranteleda 25 Desember 1996, tempat tanggal sidi Jemaat GKST Musafir Palu 21 Desember 2014. Dengan seorang perempuan nama Ika Darania Usuman, tempat tanggal lahir Palu 13 Agustus 1996, tempat tanggal baptis Jemaat Baitani Wawopada 13 April 1998, tempat tanggal sidi GKST Immanuel Palu 24 Maret 2013. Yang kedua, akan menikah di Jemaat Eklesia Kolonodale pada tanggal 28 Juni 2020. Seorang laki-laki nama Astam Kalembiro, tempat tanggal lahir 11 Mei 1964. Dengan seorang perempuan nama Asrawati Tobigo, tempat tanggal lahir 17 Agustus 1978, tempat tanggal sidi Jemaat Eklesia Kolonodale 28 Juni 2020, tempat tanggal sidi Jemaat Eklesia Kolonodale 28 Juni 2020. 3. Sesuai dengan kesepakatan pemerintah dan Majelis Klasis Kolonodale dan tim gugus tugas penanggulangan COVID-19, pengucapan syukur tahunan jemaat akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2020. Kita ikuti pembacaan surat masuk. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Kecamatan Petasia, Kantor Kelurahan Bahontula. Bahontula 17 Juni 2020. Kepada yang terhormat masyarakat Kelurahan Bahontula di tempat. Sehubungan telah diterbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT pajak bumi bangunan tahun 2020, maka disampaikan kepada seluruh masyarakat Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia,
agar dapat melakukan pembayaran atau melunasi pajak bumi bangunannya melalui kantor Kelurahan Bahontula pada saat jam kantor dan apabila sampai dengan batas tempo bulan September 2020 tidak dapat melunasinya, maka akan dilakukan penghapusan. Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Lurah Bahontula Otliham A. Lumenta, Sarjana Ekonomi, NIP 1976 12 02 2007 01 2011. Telah meninggal dunia Ibu Gogali Doembana, orang tua kandung dari keluarga Gogali Tamawiwi di Manado pada hari Sabtu 13 Juni 2020 dan telah dimakamkan di Desa Marale pada hari Selasa 16 Juni 2020. Majelis dan Jemaat Eklesia Kolonodale menyatakan turut berduka cita. Demikianlah ulangan dan tambahan warta jemaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan di dalam doa syafaat ini kita hendak mendukung di dalam doa keluarga-keluarga kekasih kita, anak-anak kekasih kita yang bersyukur hari ini. Yang pertama, keluarga Kolisane bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Anak Jeriko Sindali bersyukur atas hari ulang tahun. Ibu Yehoti bersyukur atas hari ulang tahun yang ke-91. Ibu Monsangin Taola bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Anak Jane Justisia bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Keluarga Tolemo Bamba atas berkat Tuhan. Ibu Tamauli Langkini hari ulang tahun yang ke-78. Anak Adila Maharani Tengko hari ulang tahun yang ke-6. Keluarga Mogimpe Sigar atas berkat Tuhan. Keluarga Tamu Utomusu atas berkat Tuhan. Keluarga Tamu Ulabaro atas pemeliharaan Tuhan. Keluarga Tamu Ulagoa hari ulang tahun anak Axel Junior Tamu. Keluarga Tosaleko Lambi bersyukur atas hari ulang tahun Bapak W. Tosaleko dan anak Delon. Anak Abigail Sule bersyukur boleh lulus di SMP. Bapak Esule bersyukur atas hari ulang tahun. Keluarga NN bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Keluarga Lemangga Mara atas berkat Tuhan. Keluarga Bate Sanggula atas berkat Tuhan. Ibu Rango Ololibu bersyukur atas berkat Tuhan. Ibu Turang Sane atas hari ulang tahun. Keluarga Muntilei Lauende bersyukur atas penyertaan Tuhan selama 4 tahun. Ditinggal oleh suami, orang tua kekasih. Anak Aldo Toripa bersyukur atas hari ulang tahun. Ibu Sule Sapan bersyukur atas hari ulang tahun. Anak Asarel Rafa Mebukoli hari ulang tahun yang ke-4. Ibu Tialen Toha bersyukur atas hari ulang tahun. Bapak Mansobu bersyukur atas hari ulang tahun. Dan anak Grace Latongki juga bersyukur atas hari ulang tahun. Kita pun akan mendukung di dalam doa kekasih-kekasih kita yang sakit, orang-orang tua kita lanjut usia, terlebih khusus orang tua kekasih dari Ibu Pendeta Dewi Ralampi yang dirawat di Rumah Sakit Umum Poso saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Di hari yang Tuhan khususkan ini, Tuhan boleh beri kesempatan untuk kami umat-Mu, boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, walaupun itu masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tetapi kami tahu di sini pun Tuhan ada, Tuhan hadir dalam persekutuan kami, dalam keluarga kami ini. Terlebih kami bersyukur atas kehadiran Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, yang terus menguatkan kami bagaimana kami harus menjalani kehidupan dalam menaati setiap perintah-perintah Tuhan dalam hidup ini. Karena ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan,
pasti akan membawa kami pada kehidupan. Karena itu mampukanlah kami Tuhan untuk tetap taat dan setia dalam penyembahan kami hanya kepada Tuhan di hari-hari hidup yang akan kami jalani ke depan, dalam kami menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan hidup ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga kekasih kami, anak-anak kekasih kami yang hari ini boleh menyatakan rasa syukur mereka kepada Tuhan atas berkat dan pemeliharaan Tuhan, atas ketambahan usia yang mereka alami. Ya Tuhan Allah, sempurnakanlah kiranya semua persembahan yang mereka berikan kepadamu hari ini. Dan Tuhan jugalah yang akan terus memberkati hidup mereka hari demi hari. Demikian Bapa di sorga, kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang sakit, baik mereka yang sakit di rumah, mereka yang dirawat di rumah sakit, baik yang ada di rumah sakit di Kolono Dale ini, maupun di rumah sakit dimanapun mereka mencari kesembuhan. Terlebih orang tua kekasih dari hambamu Ibu Pendeta Dewi yang dirawat di rumah sakit umum Poso saat ini. Kami percaya Tuhan yang akan menjadi tabib yang agung, yang akan menjamah tubuh mereka semua yang sakit saat ini. Dan di dalam kasih Tuhan, mereka suatu saat pasti akan diberi kesembuhan. Ya Tuhan, orang-orang tua kekasih kami yang lanjut usia, dalam mereka menjalani usia lanjut, pengharapan iman akan Tuhan terus berikan, kekuatan kesehatan tubuh Tuhan anugerahkan, sukacita kebahagiaan mereka boleh alami dalam hidup bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu mereka. Demikian ya Tuhan, kami terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, para relawan yang tergabung di dalam gugus tugas penanggulangan wabah COVID-19 ini. Tuhan, Engkaulah satu-satunya harapan kami yang akan menjadi pelindung mereka dalam melaksanakan tugas tanggung jawab ini, sehingga mereka pun boleh melakukan tanggung jawab pekerjaan mereka dengan baik, dan mereka akan terlindungi dari wabah virus yang sangat mengerikan ini. Para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan-Mu dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing, dalam melayani jemaat Tuhan yang Engkau percayakan untuk kami layani, kami mohon kekuatan, keselamatan, bahkan hikmat dari Tuhan akan terus diberikan, sehingga kami pun boleh melayani-Mu dengan penuh kesetiaan, dan dengan pelayanan yang kami berikan itu, nama Tuhan yang akan dipuji dan dimuliakan. Semua kekasih-kekasih kami yang mau memberi diri dipakai oleh Tuhan dalam mempersiapkan pelaksanaan ibadah online Jemaat Eklesia Kolono Dale. Ya Tuhan, berkati mereka semua dengan talenta yang mereka miliki ini. Biarlah kiranya kasih dan anugerah-Mu akan terus mereka alami di sepanjang perjalanan kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Allah kehidupan kami jemaat-Mu. Di minggu yang akan kami jalani ini, kami bawa dan serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kami percaya ketika kami berjalan bersama Tuhan, maka kami pun akan menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Inilah harapan kami ya Tuhan Allah. Ini doa kami. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri persekutuan ibadah kita hari ini, jemaat berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat 370, baitnya yang pertama, Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Majelis dan seluruh jemaat Eklesia Kolonodale mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.